Cutiku, curahan hati khairu ummah. Tiada hari tanpa cuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan aku, Aziza, di podcast Cutiku, curahan hati khairu ummah. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, sangat istimewa, dan yang pastinya sangat menginspirasi banyak orang. Beliau adalah sosok yang sangat gagah, berwibawa, dan yang pastinya sangat menginspirasi banyak orang. Siapakah dia? Inilah Ustadz Welman Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. Baik Ustadz, selamat datang ya di podcast Cutiku, curahan hati khairu ummah. Oke Ustadz, di sini aku mau nanya nih. Yang pertama mau tanya-tanya seputar family Ustadz, boleh nggak nih? Sangat boleh. Oh, boleh. Iya. Oke, di sini pertama aku mau nanya, Ustadz punya berapa anak sih sebenarnya? Oke, anak ada 2. Yang pertama itu kelas 2 SD, kemudian yang kecil itu umurnya 3,5 tahun. Jadi yang tua itu sekolahnya di SDT Khairul Ummah. Gitu. Iya. Yang pertama siapa sih namanya kalau boleh? Kalau yang pertama namanya Zafira Muna Aziza. Hampir sama dengan host ya. Satu gelombang ya, satu gelombang dengan kata Aziza. Dan yang kedua tuh Zaura Hasna Rashidah. Oh, Masya Allah. Iya. Zafira, adik Zafira sekolah di mana tadi Ustaz? Di SDT Khairul Ummah. Oh ya, kelas berapa? Kelas 2. Oh, kelas 2. Kelas 2 ya. Biasanya hobi Zafira ini apa sih kalau di rumah? Kalau Zafira hobinya di rumah yang pertama menggambar. Menggambar ya. Jadi kalau biasanya kalau Ustadz di rumah pasti menyediakan kertas ya. Kertasnya banyak itu. Jadi kalau setiap malam sudah habis belajar, ngaji, tilawah dan sebagainya, biasanya sebelum mereka tidur gitu kan, biasanya kita sediakan kertas menggambar gitu kan, untuk mengecat, dan Ustadz fasilitasi tentang hal itu. Oh ya, berarti si Zafira ini sangat berprestasi juga ya pastinya di sekolahnya ya. Salah satu prestasinya dia juara 3 di tahfiz Qurannya di kelasnya. Ya. Keren banget. Sekarang aku mau nanya nih, Ustadz ini kan kalau dari tampang-tampangnya kayak masih anak muda banget, masih umur 20 tahun gitu kayaknya ya. Ya, jadi aku mau nanya nih kayak silsilah Ustadz. Barangkali kan Ustadz nih ada kayak turunan opa-opanya kali ya, makanya masih tampang muda-muda gitu. Ya boleh diceritain gitu silsilahnya. Secara silsilah memang ada, tapi tidak bisa ditelusuri ya secara sejarah ya. Karena sudah beberapa generasi gitu kan kita. Kemudian kalau dari berdasarkan faktanya dari silsilah dari orang tua, terutama ayah, itu memang dari suku Rejang. Kemudian kalau dari silsilah dari ibu memang dari suku Rejang di Lebong ya. Jadi kalau Rejang itu kan ada 4 suku besar ya. Ada di Lebong, kemudian ada marga Kepayang, kemudian ada Utara, dan marga Reja Lebong. Nah, jadi beberapa marga itulah ya, orang tua Ustadz dari marga Kepayang dan marga Lebong. Jadi kata orang itu Rejang original. Oh, yeah. Oke. Sekarang aku mau nanya nih, Ustadz udah jadi kepala sekolah itu dari kapan sih? Secara legalitas formal ya, itu pada bulan Juli ya. Bulan Juli tahun ini, tahun 2022 ini kita Ustadz diamanahkan sebagai kepala sekolah di SMK IT Khairul Ummah ini, menggantikan sebelumnya ada Ustadz Rajab Effendi MPD ya. Jadi dengan amanah yang baru ini otomatis punya tugas-tugas dan agenda yang sangat penting kita ke depannya dalam rangka memberikan suatu hal yang sangat besar bagi kemajuan SMK IT Khairul Ummah ini. Masya Allah. Kalau impression Ustadz sebelum Ustadz jadi kepala sekolah dan setelah Ustadz diangkat menjadi kepala sekolah nih, apa sih impression Ustadz gitu? Yang pertama sih kita sebelum pas sekolah kan kita guru biasa nih. Iya. Guru mata pelajaran bahasa Indonesia kan, kita tentukan kepada bagaimana memberikan suatu kualitas proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien.
Nah, ketika kita sudah menjadi kepala sekolah, otomatis banyak agenda yang lebih besar lagi, terutama bukan hanya berbicara tentang kegiatan belajar mengajar, tapi bagaimana juga kita belajar tentang mengakomodir berbagai aspirasi ya, terutama sarana prasarana, kemudian kegiatan di luar KBM itu sendiri, proses belajar mengajar itu, dan banyak lain sebagainya di segala bidang yang mesti kita bahas bersama, diskusi bersama dengan para tenaga pendidik kita, ustadz-ustadz kita, sehingga kita bisa memberikan satu hal yang lebih baik lagi ke depannya. Itu sih sebenarnya. SN Principal sebagai kepala sekolah di SMK ITE Khairul Ummah ini, apa sih kayak problem-problem yang udah Ustadz hadapi gitu, dan gimana sih ngatasinya? Ketika kita menjadi kepala sekolah ya, otomatis beban dan masalah-masalah itu pasti berbeda. Ketika kita menjadi seorang guru biasa, seorang tenaga pendidik yang bertemu di kelas, itu sangat berbeda. Kalau kita di guru biasa, kita biasanya lebih fokus kepada santri ya. Tapi kepala sekolah itu banyak hal. Bukan hanya santri yang kita perlu perhatikan juga, tapi masalah-masalah berkaitan masalah sarana prasarana, tentang hubungan sosial kita di masyarakat, tentang hubungan kita dengan kepala sekolah di sekolah yang lain, kemudian bagaimana kita membangun jaringan dan relasi, dan itu banyak sekali masalah. Makanya butuh berbagai pendekatan dan cara-cara yang sangat humble lah ibaratnya kan, ketika kita menyelesaikan sebuah masalah, dan itu sangat penting bagi kita mencari hal-hal yang unik dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi, agar bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat, cepat, dan tanpa menimbulkan masalah lagi. Itu. Cutiku, curahan hati Khairul Ummah. Tiada hari tanpa cuti. Oke guys, kembali lagi bersama kita di podcast Cutiku, curahan hati Khairul Ummah. Baik, Ustadz Welmani, tadi kan kita membahas masalah problem yang dihadapi sebagai kepala sekolah ya, untuk sekolahnya. Nah sekarang aku mau nanya, gimana sih problem-problem yang Ustadz pernah hadapi? Karena guru-guru di sini kan sangat banyak tuh, jadi sifat dan karakternya pun berbeda. Bagaimana sih as principal Ustadz tuh mengatasi atau menghadapi masalah yang seperti itu? Oke, pertama yang perlu kita ketika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, kita searching dulu ya, jejak digital, kemudian masalah. Makanya ketika seseorang itu menjadi tenaga pengajar, maka kita butuh yang namanya kurikulum vitae. Ya, kurikulum vitae ini adalah perjalanan seseorang itu ketika mereka sebelum menjadi tenaga pengajar di sini. Dari hal tersebutlah kita tahu ternyata setiap orang itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Dengan dasar itulah kita bisa menyelesaikan setiap masalah yang kita miliki itu secara baik gitu. Sehingga kita tahu, oh ternyata ini orangnya sifatnya tipikalnya temperamental atau keras itu kan. Maka kita pendekatannya dengan lemah lembut gitu kan. Ya sampai kita tahu mereka dia temperamental, kita juga keras gitu kan. Jadi keras bertemu keras, otomatis tidak akan bisa menyelesaikan sebuah masalah gitu. Oke, udah bahasnya problem pada guru-guru nih. Sekarang aku mau nanya lagi kalau problem siswa gitu. Kan ada tuh yang sering telat, bahkan mungkin ada yang bolos mungkin ya. Ya, jadi sebagai seorang kepala sekolah, bagaimana sih Ustaz mengatasinya? Padahal nih siswa udah ditegur berapa kali nih, tapi dia bandel gitu, nggak mau dengar. Itu gimana cara Ustaz mengatasinya? Di dalam setiap proses pembelajaran, membangun karakter dan kepribadian seseorang itu tidak semudah memberikan telapak tangan. Ya. Makanya ketika dia melakukan pelanggaran sekali, ya, kemudian ditegur dengan surat peringatan gitu kan, SP1, SP2, SP3, tetap juga kita mesti tetap melakukan pembinaan. Makanya dalam pembinaan itu kan ada namanya bagian BK, bimbingan konseling. Di bagian bimbingan konseling inilah mereka memberikan berbagai macam pendekatan yang mestinya mereka lakukan. Dan saya yakin guru BK kita tahu berbagai cara-cara tersebut gitu kan, karena basic seorang guru BK berarti dia pendekatannya secara psikologi gitu kan. Makanya setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kita ada tahap-tahapnya gitu kan. Pertama ada tahap
nasihat, kemudian nanti ada sanksi yang lebih tinggi lagi berupa hukuman kegiatan belajar yang lebih ekstra lagi. Kalaupun mereka tidak ada perubahan terhadap sikapnya, maka kita panggil orang tuanya. Kita diskusikan bersama antara kepala sekolah, antara orang tua dengan antara murid yang ada, plus guru BK yang ada di sana. Sehingga nanti ada muncul pemahaman yang sama, persepsi yang sama terhadap anak yang bermasalah tadi. Karena jangan lupa loh, yang namanya anak yang bermasalah itu bukan hanya berasal dari internal siswa itu sendiri, tapi mungkin juga dari aspek keluarganya yang kita tidak tahu. Makanya nanti di tahap sebelum ada tindakan terakhir dari sekolah, maka kita panggil dulu orang tuanya. Dan begitu pula seterusnya gitu kan, setiap masalah. Dan selama ini biasanya kita sampai kepada tahap memanggil orang tua untuk menyelesaikan sebuah masalah yang kira-kira masalah tersebut yang tidak bisa kita atasi secara normal gitu kan. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menghasilkan hal yang lebih baik lagi terhadap siswa yang bermasalah tersebut. Ya gitu, seperti itu. Oke Ustadz, sebentar lagi kan mau mulai penerimaan peserta didik baru. Nah, as a principal, ya apa sih hal yang mau Ustadz lakuin supaya adik-adik yang baru mau tamat ini bakal tertarik gitu masuk ke SMK IT Khairul Ummah? Nah, sekalian nih kita sudah buka acara ini ya, tema tentang penerimaan peserta didik baru. Alhamdulillah pada bulan ini kita sudah membuka gelombang pertama ya, penerimaan peserta didik baru di tahun 2023 ini. Yang pastinya beberapa bulan sebelumnya kita sudah membentuk sebuah tim PBDB yang bekerja fokus untuk merekrut, membahas apa-apa saja yang dilakukan untuk kita mengajak teman-teman kita terutama yang berprestasi gitu kan di sekolahnya masing-masing nanti untuk bergabung di SMK IT Khairul Ummah ini. Insya Allah kedepannya nanti ada beberapa gelombang yang kita laksanakan, dan pastinya setiap gelombang pendaftaran akan kita laksanakan wawancara, kemudian ada tes psikologi, kemudian nanti tes minat dan bakat nanti mereka, sehingga kita memperoleh hasil yang maksimal. Gimana sih proses itu yang bisa kita laksanakan itu bisa menghasilkan santri-santri yang baik ke depannya gitu. Dalam jalur penerimaan nanti itu ada jalur apa aja sih, Tan? Nah, ini informasi yang bagus nih bagi anak-anak SMP ya, terutama yang kelas 9 gitu kan. Nah, kita di SMK IT Khairul Ummah ini ada 3 jalur yang kita gunakan. Yang pertama adalah jalur reguler. Jalur itu yang jalur biasa ya, setiap orang mendaftar, mengisi formulir, menyerahkan berbagai persyaratan gitu kan, kemudian nanti mengikuti tahap-tahap tes gitu kan. Yang kedua ada juga jalur prestasi. Ya, jalur prestasi ini ada 2 hal. Yang pertama ada jalur prestasi akademik. Akademik ini kita melihat nilai raport. Ya, nilai raport, apakah anak-anak ini punya prestasi di kelasnya, seperti pernah juara 1 umum, juara 1 kelas, juara 2 kelas, juara 2 umum dan lain sebagainya, berkaitan masalah akademik, proses pembelajaran yang mereka ikuti. Kemudian dari segi prestasi non akademik, biasa saja mereka prestasi di bidang cabang lainnya, seperti di bagian olahraga misalnya, pernah juara 1 taekwondo misalnya juara 1 bola tangkis gitu kan. Misalnya juara 1 hifzul Quran, nah juara 1 nasyid gitu kan, dan itu ada jalur masing-masingnya. Jadi ketika kita membuka jalur PBDB ini dari segala ini yang kita buka gitu kan, dari akademik, non akademik, reguler, dan satu lagi ada jalur beasiswa kurang mampu. Ya, kan ada beberapa anak-anak SMP itu kan dia tidak mampu secara ekonominya, tetapi dia mempunyai akhlak yang baik gitu kan, tidak bermasalah di sekolahnya gitu kan, pasti kita coba telusuri juga. Yang pastinya mereka juga punya bakat dan minat gitu kan, tapi hanya saja belum digali secara optimal gitu kan. Itu ininya. Ya. Jadi kan kalau kita ngebahas tadi nih masalah bakat, minat gitu, setiap santri di SMK ini pasti memiliki bakat dan minat mereka masing-masing yang dan pastinya berbeda. Dan bagaimana sih cara Ustadz sebagai kepala sekolah tentunya untuk dapat menggali bakat dan minat siswa tersebut? Oke.
Setiap anak-anak pasti punya bakat dan minat masing-masing ya. Makanya kita setiap awal tahun salah satu data yang kita ambil itu adalah data interview ya. Interview itu isinya tentang bagaimana kita menggali hobi, kemudian bakat, prestasi yang ia lakukan selama mereka di tingkat SMP kemarin. Kemudian nanti akan ada namanya penelitian dalam bentuk kuesioner. Kuesioner inilah yang kita gunakan nanti untuk memperkaya data yang kita pegang, yang kita ingin mengambil data kesimpulan terakhir, sehingga nanti data-data itulah yang kita coba analisis kira-kira anak-anak ini kemana, apa minat dan bakatnya, sehingga kita memastikan hasil yang valid gitu kan, untuk mengarahkan anak ini kemana ekstrakurikuler ke depannya. Gitu. Ada nggak sih semacam kayak eskul untuk bagi para santri-santri yang ingin mengembangkan bakat-bakatnya? Jelas itu ada ya, dan itu wajib bagi kita di SMKIT Khairul Ummah. Karena kita butuh yang namanya setiap anak itu punya keterampilan, punya skill. Dan skill keterampilan inilah yang coba kita gali dengan sedalam-dalamnya. Ketika sudah ada data yang kita miliki secara valid setiap santri yang ada itu, maka kita akan membuat eskul untuk menyalurkan bakat dan minat anak-anak tadi. Salah satu contohnya kita gini kan, ada orang itu suka sekarang itu kan lebih kepada selfie gitu kan. Kemudian ada apa, membuat vlog gitu kan. Ada yang suka buat video-video singkat gitu kan. Maka kita salurkan eskulnya dalam bentuk eskul videografi dan fotografi. Nah, di situ itu salah satunya gitu kan. Masih banyak yang lain gitu kan eskulnya. Oh, banyak berarti eskulnya. Banyak sekali. Kalau gitu boleh tolong sebutin dong eskulnya apa aja, for example apa? Ya, gitu. ya for example misalnya eskul English Corner gitu kan. Kemudian ada eskul bimbingan konseling juga, ada juga. Kan ada juga orang itu bakat-bakatnya memperhatikan orang lebih dalam lagi gitu kan. Benar. Makanya ada namanya PIK-R. Ya, PIK-R itu nanti gitu. Nah, kemudian ada lagi eskul yang suka ngaji-ngaji tilawah, maka kita ada eskul MTQ namanya, Musabaqah Tilawatil Quran dan Syahril Quran di SMK. Banyak sih eskulnya, lupa ada sebagian gitu kan yang kita coba gali. Yang pastinya eskul-eskul ini sudah cukup mewadahi minat dan bakat santri kita yang ada di SMKIT Khairul Ummah ini. Iya, jadi nanti kan banyak adik-adik baru ya yang tentunya masuk sini. Nah, terus misalnya mereka nih ada yang request, Ustadz, saya ini pintar gambar loh, saya ini pintar melukis, atau bahkan saya ini pintar buat komik gitu. Nanti bakal ada nggak sih semacam eskul-eskul baru gitu? Oke, pasti itu ada. Tidak mungkin tidak ada. Karena kita salah satu prinsip kita ya, pertama adalah kita harus menggali potensi setiap bakat dan minat setiap anak, terutama santri baru gitu kan. Karena santri baru otomatis dia membawa nuansa yang baru, membawa bakat-bakat yang baru, minat yang baru. Makanya nanti kita lebih konsen di sana gitu kan, agar nanti mereka ekspektasi mereka terhadap SMKT Rumah itu benar adanya gitu kan, bukan hanya sekedar ketika mereka datang gitu kan ternyata tidak ada gitu kan. Dan itu kita bukan PHP gitu kan. Iya, bukan kata orang tuh NATO ya, kata orang itu kan, no action talking only gitu kan. Hanya baca hanya bisa menyampaikan saja tapi tidak ada aksinya. Dan kita terbukti kan, kita sudah sekarang sudah menyelenggarakan berbagai ekstrakurikuler yang ada di SMKIT Khairul Ummah. Berarti yang pastinya santri-santri di SMKIT Khairul Ummah ini sangat berkualitas ya pastinya. Jelas. Iya. Itu. Boleh ceritakan sedikit nggak sih Tat, apa aja prestasi-prestasi yang udah santri-santri di sini raih? Gitu. Dalam kurun waktu lebih kurang 4 bulan ini ya, kita berbicara dari bulan Juli ya, Juli, Agustus, September, Oktober, dan kita masuk di bulan November ini ya. Kita sudah banyak mengukir prestasi. Yang pertama kita berbicara di tingkat kabupaten, kemudian kita sudah berbicara di tingkat provinsi dan di tingkat nasional, dan puncaknya kita sudah memperoleh prestasi di tingkat internasional. Sudah sampai internasional. Betul ya. Keren banget. Kalaupun ada lomba di tingkat akhirnya kita juga pasti mewakili gitu kan ya. Makanya nanti kita kenal kemarin salah satu prestasi yang gemilang di puncak kita adalah 2 yang luar biasa. Yang pertama kita juara 2
lomba video pendek di tingkat nasional ya, di tingkat nasional. Bayangkan aja berapa ratusan sekolah SMK di Indonesia ini kita memperoleh juara 2 untuk kategori film video pendek ya, atas nama IRDI ya, yang luar biasa. Dengan dari mereka memproduksi film itu bukan hanya sekedar editing saja, tetapi dari proses pengambilan gambar, kemudian menyeting masalah tempat dan lokasi, pemeran, sampai kepada teknik finishing, editor, kemudian semuanya adalah fokusnya kepada santri kita yang mengelolanya itu kan. Makanya kita tidak meragukan lagi, bahkan bakat itu sudah terbukti dengan adanya kita memperoleh juara 2 di tingkat nasional. Kemudian di puncak terakhir kita pernah menjadi 5 besar di tingkat internasional. Masya Allah, luar biasa itu kan. Iya. Makanya kita kedepannya kita berusaha seoptimal mungkin menggali bakat dan minat anak-anak ini, karena kita bukan hanya dituntut hanya pintar di segi akademik dalam kelas saja, secara klasikal saja, tapi kita coba membuktikan kepada masyarakat bahwa siapa saja yang bersekolah di SMK IT Khairul Ummah ini, kita pastikan mereka bisa menggali bakat minatnya seoptimal mungkin. Bahkan kita dorong mereka untuk berprestasi sampai ke tingkat internasional. Keren banget, boleh tepuk tangannya dulu dong. Oke nih Ustadz, tadi kita udah bahas-bahas bincang-bincang masalah prestasi yang sangat luar biasa yang diperoleh dari santri SMK IT Khairul Ummah. Sekarang aku mau nanya nih, kira-kira sebagai kepala sekolah yang sangat hebat dan berwibawa nih ya Ustadz ya, gimana sih kira-kira arah SMK IT Khairul Ummah ini nanti kemana sih arahnya itu? Ada 3 hal yang harus dicapai visi misi kita ketika kita bersekolah di SMK IT Khairul Ummah. Yang pertama adalah santri ini tuntut untuk siswa yang berakhlakul karimah. Ya, kita kenal dalam sebuah hadis ya, innamal bu'istu makarim akhlak ya. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak itu. Makanya akhlak itu pondasi utama kita yang kita berusaha bentuk setiap santri itu, bagaimana dia sopan, bagaimana dia beretika yang baik, bagaimana dia bersosialisasi yang sebaik-baiknya, baik pun antar temannya, antar masyarakat, sehingga mereka nanti ketika mereka keluar otomatis mereka bisa membawa diri mereka lebih baik lagi ke depannya. Karena sekarang kalau kita mau jujur, banyak orang pintar tapi tidak punya akhlak, ya kan, dengan sangat disayangkan, dan kita butuh seperti itu gitu. Dan juga itu adalah bagian dari pesan agama kita gitu kan. Sepintar-pintar pun orang itu, maka yang lebih diutamakan adalah takwanya, ya, bertakwanya. Makanya salah satu dimensi takwa itu adalah berakhlakul karimah. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia harus memiliki kecerdasan yang tinggi, ya, berakhlakul karimah dan cerdas. Apa cerdas? Berarti dia dari segi akademiknya dia harus mampu mengasah dengan sebaik-baiknya pengetahuan yang ia miliki, mengikuti proses pembelajaran itu dengan sebaik mungkin, memiliki kedisiplinan yang luar biasa, sehingga nanti ketika mereka mengikuti proses pembelajaran, maka dia bisa menghasilkan hal yang rasa bagi kecerdasan pemikirannya. Karena otomatis kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang luar biasa, kita butuh ide dan gagasan. Dan ide gagasan itu tidak akan muncul kalau tidak ada pengetahuan yang luar biasa. Maka kita sebut dengan kecerdasan. Kemudian yang ketiga adalah dia harus berwirausaha. Bukan berarti tidak boleh kuliah ya. Kalau kita berbicara tentang berwirausaha, maka kita butuh namanya sikap kemandirian, butuh yang namanya keterampilan, butuh yang namanya semangat untuk senantiasa berinovasi, kreativitas. Nah, hal itulah yang kita gabungkan dalam nilai kewirausahaan itu. Bahkan kita tidak mau anak-anak kita ketika kita nanti mereka nganggur. Padahal kita sudah tertati-tati melatih mereka gitu kan. Contohnya saja misalnya dia jurusan DKV misalnya. Mereka di sana kan sudah diajarkan bagaimana menggunakan kamera dengan sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian mereka belajar tentang bagaimana mengambil video. Mereka diajarkan bagaimana proses editing. Otomatis bekal-bekal seperti inilah mereka gunakan nanti. Bahkan yang kita harapkan mereka juga bisa kuliah, tetapi juga mereka punya juga kerja gitu, part time gitu kan.
skillnya bisa digunakan gitu kan, karena sekarang itu kan yang dituntut adalah bagaimana setiap manusia Indonesia ini bisa menghasilkan suatu produk, bisa menciptakan lapangan kerja, bisa berwirausaha yang baik. Makanya nanti ketika kita melihat bagaimana generasi Indonesia gitu ya bisa berwirausaha, otomatis jelas kalau mereka banyak berwirausaha maka bisa menopang perekonomian bangsa Indonesia dan tidak terpengaruh dengan berbagai krisis yang ada. Dan salah satu itulah yang kita ingin harapkan SMKIT Khairul berkontribusi untuk mengembangkan perekonomian dan generasi bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia yang kuat ke depannya. Keren banget, tepuk tangan dulu. Keren banget. Jadi sebentar lagi kan itu kelas 12 mau tamat kan Ustadz ya, mau lulus. Betul. Dan bakal ada adik-adik baru. Nah bagi kakak-kakak kelas 12 nih bentar lagi karena mau tamat, kira-kira nanti dominan ada yang mau kerja atau bakalan ada yang mau kuliah atau gimana sih Ustadz gitu, arahnya kemana gitu, apakah akan diarahkan oleh Ustadz-Ustazah atau gimana gitu? Nah, setiap anak-anak kita yang kelas 12 ya, otomatis betul tadi yang dikatakan oleh Aziza ya, pasti akan sebentar lagi dalam hitungan bulan akan tamat ya, lulus dari SMKIT Khairul ini. Makanya sebelum mereka tamat itu kita kasih dulu yang namanya training ya, pelatihan, kemudian informasi. Bagi yang benar-benar ingin kuliah, nanti kita akan difasilitasi. Mereka kita kumpul bersama, kita tanya, kalian mau masuk ke mana? Yang ini masuk ke mana? Si A mau masuk ke mana? Nanti akan ada yang namanya proses fasilitator. Sekolah sebagai fasilitator untuk mengikuti beberapa siswa yang ingin masuk kuliah. Misalnya melalui SBMPTN, kemudian SMPTN. Maka sekolah berkontribusi wajib untuk memberikan sarana tersebut, mendampingi siswa tersebut gitu kan. Bagi yang tidak mau kuliah tetapi ingin mencari kerja, kita akan membuka yang namanya loker SMKIT Khairul. Loker itu lokal kerja. Jadi kita gabungkan di sana, kita gabungkan semua alumni yang ada di SMKIT Khairul ini. Ketika ada yang ingin bekerja, kita kasihkan informasinya. Ini loh lowongan kerja. Bagi yang berminat silakan nanti hubungi gitu kan. Kalaupun tidak berani gitu kan, kita siap menghubungi tempat pekerjaan tersebut. Intinya kita seoptimal mungkin dari mereka sebelum tamat sampai mereka tamat. Keren banget, berarti sangat diarahkan ya Ustadz. Jelas, kita tidak yang mau kerja ataupun yang mau kuliah nanti berarti diarahkan ya gitu. Iya betul. Nah, misal nih Ustadz, ada kan santri yang bilang gini, Ustadz aku pengen deh kuliah di UI, Ustadz aku pengen deh kuliah di UGM gitu. Kan itu tempatnya jauh gitu kan Ustadz. Ya cara Ustadz gitu gimana sih menyikapinya gitu? Kita ini kan kalau kita ingin mengarahkan anak-anak otomatis berbasis pengalaman ya. Dan ingat di SMKIT Khairul ini bukan hanya dari satu universitas saja Ustadz. Ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Unsri, Universitas Sriwijaya, ada yang dari YIN Curup, ada yang dari UINFAS gitu kan, banyak sekali kalau kita berbicara itu. Maka pengalaman ini yang mesti kita gali gitu kan. Kenapa? Kalau dia jauh dari orang tua, otomatis dia harus punya pengetahuan tentang bagaimana kita memanajemen kehidupan kita jauh dari orang tua. Harus ada mandiri. Harus ada mandiri gitu kan, kita kasih tahu. Makanya kita buka kita punya jaringan-jaringan, terutama misalnya di kampus UI gitu kan. Misalnya kita nanti kalau nanti kalian dapat di kuliah di UI, maka nanti kosannya di sini bagusnya. Kosannya di sini. Nanti kita bisa menjadi narah hubungnya ke tempat itu. Ya sampai nanti ketika kita lepaskan mereka jauh dari nilai-nilai. Kita tahu kan kalau di UI seperti UM kan terletak di kota-kota besar. Otomatis pergaulan mahasiswanya beda dengan kita yang masih di kota Curup ini kan. Ya masih homogen gitu kan. Nah, oleh karena itu kita akan mendampingi mereka sampai mereka sudah benar-benar mantap di tempat kuliah masing-masing gitu. Iya. Terus kalau SMK ini kan sekolah menengah kejuruan ya Ustaz. Betul. Ya. Pastinya ada magang nanti kan. Nah itu santri-santri di sini udah magang kemana aja sih?
Nah, kebetulan untuk tahun ini kita biasanya di kelas 11 ya. Kelas 11 itu ada yang kita kenal Prakrin ya, praktik kerja industri. Itu kita laksanakan di bulan Januari nanti. Makanya setiap anak-anak kelas 11 itu di semester awal di bulan Januari mereka sudah melaksanakan Prakrin selama 3 bulan. 3 bulan. Ya, selama 3 bulan nanti mereka praktek di sana, mereka menggali pengalaman bagaimana terjun ke dunia yang nyata. Kalau selama ini kan kita miniatur kerja di tempat praktik kita, seperti di studio, seperti di bengkel kita, kemudian di tempat perkantoran kita gitu kan. Nah, makanya ketika mereka sudah punya skill di jurusan mereka masing-masing, kita uji nih. Nah, kita uji ini mereka bisa nggak kerja di tempat di dunia kerja yang nyata. Sehingga nanti ketika mereka sudah pulang selama 3 bulan itu mereka sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Ketika mereka terjun di dunia kerja, mereka bisa tahu ketika mereka sudah tamat, oh ternyata begini loh kalau kita kerja di tempat kerja yang nyata. Keren banget. Ya, udah kita bahas SMK IT Khairul Ummah. Sekarang aku mau nanya nih, apa sih pengalaman mengajar Ustadz selama di SMK IT Khairul Ummah? Ya, yang pertama kebetulan dulu ya sebelum Ustadz mengajar di sini juga Ustadz sudah mengajar di SMP ya di Kabupaten Kepahyang gitu kan. Otomatis ketika masuk sini pendekatannya berbeda. Pertama, sekolah kita kan berbasis Islam terpadu, otomatis diwarnai dengan nilai-nilai keagamaan, diwarnai dengan aktivitas ibadah-ibadah kita sebagai umat Islam gitu kan. Makanya ketika ini banyak sekali pengalaman Pak Ustadz, terutama bagaimana cara menghadapi anak-anak. Dan pengetahuan Ustadz sudah bertemu dengan anak luar biasa, tidak terlalu frontal, kan, tidak perlu radikal. Yang nakal pasti ada, tapi nuansanya berbeda saja, lebih kepada nuansa religinya lebih kental dibandingkan kita di tempat yang lain. Oke. Gitu. Udah nggak kerasa ya, udah beberapa menit kita bincang-bincang ngobrol Ya, gitu memang ya. kalau kita ngobrol seperti ini nggak terasa, Iya. bahkan bisa kita membahas tema sedunia. Iya. Jadi terasa kayak aus gitu. Oke. Kayaknya kita pause dulu sebentar. Oke. Oke, pemirsa, kita akan break sebentar dan jangan kemana-mana, tetap di Cutiku, curahan hati Khairul Ummah. Cutiku, curahan hati Khairul Ummah. Tiada hari tanpa cuti. Oke guys, welcome back to Cutiku, curahan hati Khairul Ummah. Oke, di sini kita kembali kepada sosok kepala sekolah yang sangat gagah, berwibawa, dan sangat muda. Ya, muda kayak orang umur 20 tahun. Iya. Oke Tat, sebentar lagi kan itu mau Hari Guru Nasional ya. Jadi Ustadz sebagai kepala sekolah SMK IT Khairul Ummah tercinta itu mengadakan event-event apa sih, terutama untuk santri-santri yang ada di SMK ITKU? Oke, karena ini kan hari khusus HGN ya, Hari Guru Nasional, maka kemarin kita sudah menyelenggarakan beberapa lomba ya. Lomba, kalau untuk khusus gurunya ada namanya foto kegiatan KBM ya, foto competition ya, kegiatan KBM. Jadi setiap ustadz dan ustazah nanti silakan membuat foto mereka bersama santri ketika belajar, nanti buat quotes ya. Jadi nanti quotes beserta fotonya ada. Nanti kita akan lombakan dan kita akan pilih 3 yang terbaik. Ya, 3 yang terbaik dari lomba tersebut. Kemudian yang kedua ada lomba guru inspirasi. Ya, guru inspirasi ini dia 2 kategori. Yang pertama dia dari segi administrasinya terlengkap. Kemudian yang kedua ada terdisiplin. Contoh satu indikator yang terdisiplin adalah dia sebagian besar waktunya ketika datang ke sekolah itu tepat waktu. Ya, kemudian yang ketiga ada lomba khusus untuk santrinya, ada lomba display kelas. Apa saja item yang kita nilai? Banyak sekali. Pertama dari segi kelengkapan di dalam di dalam kelas ya. Di sana ada strukturnya, ada apa enggak, kemudian dari segi jadwal pikirnya, kemudian pojok bacanya, kemudian susunan kursinya. Banyak sekali item yang kita nilai dan itu sudah kita laksanakan. Tinggal lagi nanti besok
akan memberikan sebuah pengumuman siapa kira-kira kelas mana yang akan mendapat juaranya. Bagi para juara-juara yang hebat nih, ada nggak sih kayak reward apa gitu? For example, apa sih yang menjadi rewardnya? Wah, itu nanti kita akan sedikit rahasia ya. Kalau nanti kalau kita kasih tahu hari ini, nanti tidak ada surprise-nya, jelas gitu kan. Nah, karena itu pokoknya kita akan memberikan suatu reward ya, yang kepada guru-guru, kepada kelas yang akan menjuarinya, yang pastinya ini adalah bentuk apresiasi kita. Setiap pekerjaan butuh apresiasi. Ya, makanya dari sekolah akan memberikan apresiasi itu tepat di tanggal 25 November. Besok setelah upacara kita akan memberikan pengumuman siapa sih yang dapat juara, kelas mana sih yang akan menjadi the best class in our schools. Sehingga nanti mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi yang lainnya untuk sentiasa memberikan hal yang terbaik bagi SMK ITK Khairul Ummah. Iya, jadi yang pastinya nanti hadiahnya sangat-sangat big surprise gitu ya. Tunggu saja pengumumannya nanti gitu kan ya. Sangat membuat deg-deg gitu. Oke, kita sedikit keluar dari ranah SMK ITK Khairul Ummah. Oke, ya. Beralih ke Ustadz. Nah, sedikit pengalaman kerja Ustadz, mungkin selama kuliah, mungkin Ustadz ada sambilan kerja gitu, mungkin ada ya Tad ya. Itu boleh ceritakan sedikit nggak sih pengalamannya? Yang pastinya kalau kita kuliah karena kita berasal dari orang-orang pedesaan gitu kan, otomatis dari segi ekonomi ya bisa dikatakan menengah lah untuk melaksanakan proses kegiatan pendidikan perkuliahan yang ada di kota-kota, terutama di kota besar seperti kota Bengkulu gitu kan. Makanya kita biasanya kalau kita mahasiswa itu ada namanya jasa pengetikan skripsi. Karena kan biasanya kalau dulu kita jarang, sedikit sekali yang punya laptop. Makanya biasanya itu waktu Ustadz kuliah itu masih bertebaran rental komputer. Masih bertebaran. Makanya kita menawarkan jasa pengetikan gitu kan. Iya, jasa pengetikan gitu kan. Misalnya ada Ustadz teringat dulu seseorang yang mau tamat ingin menyelesaikan tugas akhirnya skripsi, maka dia menawarkan bisa nggak ini digarap selama 4 hari ini pengetikan gitu kan, tapi kita berdasarkan MOU gitu kan, kalau kira-kira tertarik upahnya berapa gitu kan, berapa per lembarnya, karena kita dihitungnya per lembar. Jadi per lembarnya berapa, nanti kira-kira memang menggiurkan kita kerjakan langsung untuk ini. Dan alhamdulillah dari itulah salah satu kerja-kerja kita ini kan selama kita kuliah di kampus yang pernah kita diami gitu. Ada nggak sih Tad kayak something problem yang Ustadz hadapi selama kuliah, mungkin from environment-nya ataupun circle pertemanannya? Karena kan jujur li kan nggak mungkin kalau nggak ada problem ya. Itu problem apa aja sih yang ada? Dari segi environment ya, dari lingkungan, terutama kita dari desa. Gaya desa kan otomatis nilai-nilai tradisional itu masih kita terbawa. Ketika kita sudah bergabung membaur dengan lingkungan yang notabene kota besar ya seperti kota Bengkulu, otomatis heterogen. Teman-teman kita juga ini. Tinggal lagi kita bisa menyesuaikan. Bagaimana kita berkomunikasi yang baik, bergaul dengan yang baik, kita berteman dengan sesamanya. Bahkan kalau seperti di Universitas Bengkulu itu ada juga yang bukan dari orang-orang Bengkulu semuanya, ada juga yang dari luar, bahkan ada yang dari orang-orang timur. Iya, dari orang timur. Nggak salah itu dari NTT ada juga yang saudara-saudara kita yang ada di sana gitu kan. Dan itu juga sangat mempengaruhi kita ketika kita bergaul. Banyak sih masalah-masalah, tetapi itulah tadi setiap masalah-masalah pasti memberikan sebuah pelajaran. Terutama bagaimana kita berkomunikasi yang baik, kemudian jangan saja hal-hal yang kecil kita besar-besarkan gitu kan. Ya, karena kalau kita seperti itu otomatis kita tidak memiliki banyak teman. Ya, dan itu membuktikan ketika kita Ustadz kuliah dulu, ketika kita banyak teman, maka kita banyak bisa disupport untuk berorganisasi yang baik. Nah, kebetulan pada ketika kuliah kita juga berorganisasi. Salah satunya kita pernah menjadi anggota DPM, Dewan Perwakilan Manusia di tingkat fakultas. Dan di akhir Ustadz kuliah, Ustadz menjadi salah satu ketua bagian MPM itu, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa gitu kan. Kalau istilahnya sekarang itu MPR-nya universitas gitu kan, di tingkat mahasiswa. Dan itu memberikan sesuatu hal yang luar biasa bagi kita, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi berupa pemikiran dan gagasan ketika kita kuliah itu.
Dan itu melatih kita bagaimana kita berorganisasi lebih baik setelah kita kuliah nanti gitu kan. Itu sih. Oke, Ustadz, terima kasih. Jadi sebentar lagi kan sudah mau tanggal 25 November atau Hari Guru Nasional tuh. Nah, jadi harapan Ustadz buat Hari Guru Nasional ini apa sih, terutama buat guru-guru yang ada di SMKIT Khairul Ummah? Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional bertepatan pada tanggal 25 November tahun 2022 ini, harapan Ustadz pertama adalah para ustadz-ustazahnya Despoint harus senantiasa meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, kualitas pembelajaran, kemudian dari segi administrasinya, dari segi kegiatan belajar mengajar di kelas, dari segi berkomunikasi dengan santrinya. Kemudian harapan kita adalah kita pastikan semua kegiatan yang kita lakukan itu dalam rangka bernilai ibadah di sisi Allah SWT, agar kita nanti tidak menyesal kita sudah capek-capek mengajar dari pagi sampai sore, ketika kita berhadapan kepada Allah SWT ternyata nol gitu kan, kosong gitu kan, sudah tertatih berkeringat-keringat gitu kan, tapi tidak itu. Makanya kita pastikan semua aktivitas yang kita lakukan di SMKIT Khairul Ummah ini basicnya niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena berdakwah kepada masyarakat, berdakwah kepada umat ini ke depannya gitu. Sehingga kita bisa menghasilkan proses pendidikan yang terbaik bagi generasi setelah kita nanti. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong. Oke, udah nggak terasa nih kita udah lama ya berbincang. Iya, luar biasa ya. Santai ini. Oke, saya rasa bincang-bincang asik dan santai kali ini cukup sampai di sini dulu ya tadi ya. Oke. Baik, terima kasih kepada pemirsa semua. Sekian curahan hati dari SMKIT Khairul Ummah kali ini. Dan juga sebelum saya mau tutup nih, saya mau berikan pantun nih, tapi yang akan disampaikan sama kepala sekolah kita. Oke, pantun ya. Pergi ke pasar atas membeli biji serasi. Cakep. Jangan lupa membeli seekor ikan. Kalau ada kata yang salah di dalam hati, mohon dia maafkan. Cakep. Ya, tepuk tangan dulu dong. Baik, pemirsa, inilah spesial atau perdana ya dari podcast Cutiku, Curahan Hati SMKIT Khairul Ummah. Baik, sampai berjumpa lagi di next episode untuk podcast kita. Saya selaku host Aziza meminta maaf bila ada kesalahan. See you in the next podcast. Bye. Cutiku, Curahan Hati Khairul Ummah. Tiada hari tanpa cuti.